Halo semuanya, nama saya Eliezer Brainer dari kelompok 10, kelas perikanan C dengan NPM 2301101900084. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Lanang Arulsiono. Saya dari kelompok 10, kelas perikanan C dengan NPM 2301101900102. Halo semuanya, nama saya Dara Tasya dari Perikanan C kelompok 10 NPM 2301101901113. Ikan apa nih? Kok kayak sering lihat? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini tuh ikan apa? Ini loh, ini tuh yang dinamain ikan mas. Kamu tahu kan ikan mas? Oh iya, ikan mas. Tahu ikan mas. Tapi aku tuh nggak tahu ciri-cirinya itu kayak gimana sih. Bisa minta tolong deskripsiin nggak? Kamu mau tahu ciri-ciri anatominya ikan mas ini kayak gimana? Ini nih, teman aku ada yang jago banget tentang anatomi ikan mas. Nah, jadi gini loh teman-teman, aku mau jelasin nih ya morfologi dari ikan mas. Pertama tuh ada mata. Mata ikan mas tuh letaknya di sini nih, sama kayak ikan pada umumnya. Terus, habis itu ikan mas juga punya sirip. Nah, sirip-siripnya ini ada macem-macem. Yang di atas ini namanya sirip dorsal atau bisa disebut sirip punggungnya. Terus habis itu ada sirip ekor atau namanya itu sirip kaudal. Terus ada sirip anal. Nah, sirip anal ini dekat sama lubang pengeluarannya. Terus habis itu ada sirip ventral. Ini sirip ventral tuh ini nih. Nah, habis itu ada sirip pektoral. Sirip pektoral tuh disebut juga sama sirip dada. Terus ikan mas juga punya sungut. Nah, sungut ikan mas tuh ada berapa coba? Nah, sungut ikan mas tuh ada 21 pasang, ada 2 jadi, ada 2 buah. Ikan mas juga punya operkulum. Nah, jadi gitu teman-teman, ciri anatomi luar dari ikan mas. Terus ada juga nih klasifikasinya. Lanjut, aku mau jelasin tentang gimana sih cara ngebedah ikan. Yuk ikutin.
Nah, gitu teman-teman, kurang lebihnya cara ngebedah ikan mas itu. Lanjut, aku sama dua teman aku ini pengen ngejelasin gimana sistem-sistem yang ada di ikan mas. Yuk ikutin terus. Nah, yang pertama aku mau jelasin tentang sistem pernafasan pada ikan mas. Jadi, insang ikan mas itu tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau biasa kita sebut operkulum. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih. Rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang ini tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen berlangsung. Gas oksigen diambil dari gas oksigen yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, oksigen diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Lanjut, akan dilanjutkan oleh teman-teman aku. Nah, sekarang kita mau ngejelasin sistem pencernaan dari ikan. Nah, sistem pencernaan itu pertama-tama makannya itu masuk lewat mulut. Nah, di mulut, setelah dari mulut nanti akan masuk ke kerongkongan. Setelah itu akan masuk ke lambung ikan. Setelah itu masuk ke usus dan akan dikeluarkan melalui lubang pengeluaran atau bisa disebut sebagai anus. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Peredaran darah ikan itu adalah peredaran darah tunggal karena darah hanya melewati jantung satu kali, berbeda dengan manusia. Nah, terus jantung pada ikan itu hanya memiliki satu bilik dan satu serambi. Reproduksi ikan mas. Sistem reproduksi ikan mas yaitu ovipar, di mana perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan pelepasan sel telur jantan dan betina, di mana spermatozoa di luar tubuh dan fertilisasi juga terjadi di luar tubuh. Ciri-ciri dari sel telur yaitu berukuran besar karena mengandung banyak kuning telur yang dapat menjadi bekal bagi anak-anaknya dalam mengawali hidupnya di luar tubuh. Nah, itu menurut Susanto 2004. Dan siklus hidup ikan mas dimulai dari perkembangan di dalam gonad. Jika pada betina, gonad itu merupakan ovarium yang menghasilkan sel telur, dan jika pada jantan yaitu testis yang menghasilkan sperma. Sebenarnya pemijahan ikan mas dapat terjadi sepanjang tahun dan tidak bergantung pada musim. Namun di habitat aslinya ikan mas sering memijah pada awal musim hujan, karena adanya rangsangan dari aroma tanah kering yang tergenang air. Secara alami pemijahan terjadi pada tengah malam sampai akhir fajar. Menjelang memijah, induk-induk ikan mas aktif mencari tempat yang rimbun, seperti tanaman air atau rerumputan yang menutupi permukaan air. Substrat inilah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat menempel telur sekaligus membantu perangsangan ketika terjadi pemijahan. Itu menurut Suseno tahun 2000. Jadi gitu teman-teman, penjelasan mengenai Kok nggak jadi kartun lagi ya? Apa mungkin billingnya udah habis? Oh, berarti emang mungkin udah seharusnya dicukupkan. Kalau gitu kami tutup aja. terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai Jumpa. Lagi. Dadah. Dadah.